Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Natasha Munadila Aminah dengan akun NIM 049. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai etika profesi hukum. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai kode etik. Apa sih kode etik itu? Kode etik itu adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Jadi bisa dimaknai dengan suatu sistem norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis dengan tegas menyatakan yang baik dan juga yang benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Jadi profesi hukum itu ada 4. Yang pertama ada hakim MK, ada hakim, kemudian jaksa, dan ada advokat. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang hakim MK. Menurut pasal 1, yang pertama, kode etik hakim konstitusi adalah norma moral yang harus dipedomani oleh setiap hakim konstitusi. Yang kedua, pedoman tingkah laku hakim konstitusi adalah penjabaran dari kode etik hakim konstitusi yang menjadi pedoman bagi hakim konstitusi, baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam pergaulannya di masyarakat. Yang ketiga, hakim konstitusi ialah seorang yang memangku jabatan hakim pada Mahkamah Konstitusi yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, teman sejawat ialah sesama hakim konstitusi. Kemudian yang kelima, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan hakim konstitusi dan unsur yang lain untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik hakim konstitusi, pedoman tingkah laku hakim konstitusi, atau melanggar norma hukum sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian di pasal 2 mengenai kode etik hakim Mahkamah Konstitusi. Yang pertama itu ada menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan, pengawal konstitusi yang bebas dari pengaruh manapun, arif dan bijaksana, serta tidak memihak dalam menegakkan hukum dan keadilan. Yang ketiga, memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai hakim konstitusi untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama teman sejawat. Kemudian ada pedoman tingkah laku hakim Mahkamah Konstitusi dalam pasal 3 ayat 1 dalam penyelesaian perkara. Pertama, bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam hukum acara. Yang kedua, memperlakukan semua pihak yang berperkara secara berimbang, tidak diskriminatif dan tidak memihak. Yang ketiga, menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal. Yang keempat, menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, baik dengan pihak yang berperkara maupun dengan pihak lain, dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas atau citra mengenai objektivitas putusan yang akan dijatuhkan. Majelis Hakim Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada pasal 4 ayat 1 susunan dan kedudukan. A. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersifat ad hoc, terdiri atas 3 orang hakim konstitusi yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi.
B. Dalam hal hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran diancam dengan sanksi pemberhentian. Majelis kehormatan terdiri dari 2 orang hakim konstitusi ditambah seorang mantan hakim agung Mahkamah Agung, seorang praktisi hukum senior, dan seorang guru besar ilmu hukum. C. Hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam butir A dan B tersebut di atas dipilih dari dan oleh hakim konstitusi dalam rapat pleno Mahkamah Konstitusi. D. Anggota tambahan majelis kehormatan sebagaimana dimaksud dalam butir B dicalonkan oleh hakim konstitusi dan dipilih oleh rapat pleno Mahkamah Konstitusi setelah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usul dan saran mengenai para calon anggota tambahan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi. E. Ketua majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi dipilih oleh anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsur hakim konstitusi. Kemudian kita akan membahas mengenai hakim. Nah, prinsip-prinsip yang disusun oleh para hakim dari beberapa negara dunia sebagai standar kode etik hakim pada tahun 2002. Yang pertama itu nilai kemandirian. Prinsip ini kemandirian hukum adalah syarat utama bagi ditegakkannya aturan hukum dan jaminan dasar atas pengadilan yang adil. Oleh karena itu, seorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh atas kemandirian, baik secara perorangan maupun secara kelembagaan. Nah, yang kedua itu ada nilai memihak. Sikap tidak memihak adalah sangat penting bagi diputuskannya perkara pengadilan secara baik. Hal itu berlaku tidak saja pada keputusan itu sendiri, namun juga pada proses diputuskannya sebuah perkara. Yang ketiga itu ada nilai integritas. Integritas adalah penting sekali dalam pelaksanaan jabatan hakim. Yang keempat ada nilai kesopanan. Kesopanan dan penampilan sopan santun adalah sangat penting dalam kinerja dari sebuah kegiatan seorang hakim. Yang kelima itu adalah nilai persamaan. Menjamin persamaan perlakuan kepada semua pihak adalah sangat penting untuk kinerja yang baik dalam jabatan kehakiman. Terus yang keenam ada nilai kecakapan dan ketekunan. Kecakapan dan ketekunan adalah persyaratan utama di dalam pelaksanaan jabatan kehakiman. Dalam muatan KEPPH atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim itu ada 5. Yang pertama ada prinsip-prinsip berperilaku, yang kedua ada kewajiban dan larangan, yang ketiga ada pengawasan, yang keempat ada pemeriksaan, dan yang kelima adalah ada sanksi hukuman. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar panduan Kode Etik dan PPH. Yang pertama ada independensi hakim dan pengadilan. Kedua adalah praduga tidak bersalah. Yang ketiga adalah penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan. Yang keempat adalah transparansi. Kemudian ada akuntabilitas, dan ada kehati-hatian dan kerahasiaan. Kemudian ada efektivitas dan efisiensi, dan ada perlakuan yang sama, dan ada kemitraan. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang pertama itu ada perilaku adil. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian hakim wajib tidak memihak baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Kemudian hakim juga wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Yang kedua ada berperilaku jujur. Hakim harus berperilaku jujur dan menghindari perbuatan yang tercela. Hakim juga harus berperilaku jujur dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kesan tercela. Yang ketiga ada berperilaku arif dan bijaksana. Hakim wajib menghindari tindakan tercela. Hakim dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan dan atau sikap keberpihakan. Kemudian ada bersikap mandiri. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, ataupun bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. Yang kelima ada berintegritas tinggi.
Hakim harus berperilaku tidak tercela. Hakim harus menghindari hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut, dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan. Kemudian hakim harus membatasi hubungan dengan yang akrab baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum pengadilan tempat hakim tersebut menjabat. Keenam, ada bertanggung jawab. Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain. Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim. Ketujuh, ada menjunjung tinggi harga diri. Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik dalam maupun di luar pengadilan. Yang kedelapan adalah berdisiplin tinggi, taat pada norma-norma atau kaidah dodol. Kemudian ada berdisiplin tinggi yang dimana dimaksud taat pada norma-norma yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Kesembilan adalah berperilaku rendah hati, yaitu kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan atau terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Yang terakhir adalah bersikap profesional. Maksudnya di sini yaitu suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas. Oke, untuk bentuk pengawasan ketaatan hakim terhadap KEPPH itu ada yang pertama, Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi berhak melakukan pengawasan terhadap hakim. Kemudian ketua tingkat banding sebagai kawal depan MA melakukan pengawasan dalam lingkungan dan daerahnya masing-masing. Yang ketiga, Bawas MA selaku pengawas fungsional. Kemudian KY pengawas eksternal. Kemudian Komisi Kehormatan Profesi Hakim yang dibentuk oleh IKHI. Yang ketiga, ada jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Profesi jaksa adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang. Kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan maupun di luar kedinasan. Kemudian ada kewajiban jaksa kepada negara. Ada 3. Yang pertama yaitu setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Kemudian ada kewajiban jaksa kepada institusi. Yang pertama, menerapkan doktrin trikrama adiaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Yang kedua, menjunjung tinggi sumpah dan janji jabatan jaksa. Yang ketiga, menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan. Yang kelima, menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan. Dan di sini ada kewajiban jaksa kepada profesi jaksa. Yang pertama, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil. Yang kedua, mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga.
Yang ketiga, mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan. Yang keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional. Kemudian ada jaksa dalam melaksanakan tugas profesi. Jaksa berhak apa aja sih? Nah, di sini ada yang pertama, melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan. Yang kedua, mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya atau pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam. Yang keempat, mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non-teknis. Yang kelima, mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian ada tata cara pemeriksaan dan penjatuhan tindakan administratif. Bagian ke-1 Majelis Kode Perilaku pasal 15 ayat 1, dugaan pelanggaran diperoleh dari laporan atau pengaduan masyarakat, temuan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Ayat 2, pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan Jaksa Agung tentang penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. Ayat 3, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dinyatakan sebagai pelanggaran kode perilaku jaksa, maka hasil pemeriksaan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk membentuk majelis kode perilaku. Selanjutnya tentang penyatuan tindakan administratif pada pasal 23. Nah, pada pasal 23 ayat 1 itu ada putusan majelis kode perilaku diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Ayat 2, apabila putusan tidak dapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Ayat ketiga, putusan majelis kode perilaku memuat pertimbangan, pendapat, dan pernyataan terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran. Ayat keempat, putusan dibacakan secara terbuka dengan atau tanpa kehadiran jaksa yang melakukan pelanggaran. Kemudian ada pasal 24 ayat 1 berbunyi, dalam hal majelis kode perilaku menyatakan jaksa terperiksa terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dijatuhkan tindakan administratif. Ayat 2, dalam hal majelis kode perilaku menyatakan jaksa terperiksa tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka nama baiknya direhabilitasi dan diumumkan. Kemudian ada pasal 25 yang berbunyi, pemeriksaan yang dilaksanakan oleh majelis kode perilaku diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 hari. Kemudian pasal 26 ayat 1, putusan majelis kode perilaku bersifat mengikat yang dibuat dalam bentuk surat keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif. Ayat 2, putusan majelis kode perilaku berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan peraturan kedinasan yang berlaku. Putusan majelis kode perilaku harus sudah diterima oleh jaksa yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah putusan ditetapkan. Pada ayat 4, Jaksa Agung Muda Pengawasan dapat melakukan peninjauan kembali terhadap putusan majelis kode perilaku di daerah jika terdapat dugaan fakta yang terbukti tidak sebanding dengan tindakan administratif yang dijatuhkan. Pasal 27 ayat 1, jaksa yang melakukan beberapa pelanggaran secara berturut-turut sebelum dilakukan pemeriksaan hanya dapat dijatuhi satu jenis tindakan administratif. Pada ayat kedua, jaksa yang pernah terbukti melakukan pelanggaran kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama dijatuhi tindakan administratif yang lebih berat dari yang pernah dijatuhkan kepadanya. Nah, kemudian kita akan membahas yang keempat, yaitu advokat. Pada Kode Etik Advokat Indonesia, advokat bab 2 pasal 2
yaitu advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek, ataupun sebagai konsultan hukum. Nah, kemudian pengertian klien ada pada bab 3 pasal 4, yaitu klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa atau bantuan hukum dari advokat. Dan pengertian teman sejawat itu ada pada bab 4 pasal 5, yang berarti orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada teman sejawat asing pada bab 4 pasal 7, yaitu advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ada Dewan Kehormatan pada bab 9 pasal 10, yang berarti lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya oleh advokat, dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar kode etik advokat. Kemudian ada pengertian honorarium, yaitu pembayaran kepada advokat sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan dan perjanjian dengan kliennya. Sekarang mengenai pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah pada pasal 13. Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari dengan surat kilat khusus atau tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan atau kopi surat pengaduan tersebut. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari, pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu. Jika dalam waktu 21 hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya. Kemudian ada sidang Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah pada pasal yang 14. Di sini yaitu yang pertama ada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah bersidang dengan majelis yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 orang anggota yang salah satu merangkap sebagai ketua majelis tetapi harus selalu berjumlah ganjil. Yang kedua, majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan anggota Majelis Kehormatan ad hoc, yaitu orang yang menjalankan profesi di bidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai kode etik advokat. Ketiga, majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah yang khusus dilakukan untuk itu, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah, atau jika ia berhalangan oleh anggota dewan lainnya yang tertua. Yang keempat, setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh ketua majelis yang menyidangkan perkara itu. Kemudian, sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka. Nah, pada pasal 16 terdapat sanksi, yaitu yang pertama, Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah bersidang dengan majelis yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 orang anggota yang salah satu merangkap sebagai ketua majelis tetapi harus selalu berjumlah ganjil. Kok sama sih? Kok gue yang salah? Kemudian yaitu sanksi-sanksi pada pasal 16. Yang pertama, hukuman yang diberikan ke dalam keputusan dapat berupa yaitu peringatan biasa, peringatan keras,
pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan yang terakhir pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Yang kedua, hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa yaitu peringatan biasa bila mana sifatnya pelanggarannya tidak berat, kemudian peringatan keras bila mana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik, dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan. Yang ketiga, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bila mana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik, atau bila mana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik. Kemudian pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bila mana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Yang ketiga, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan. Yang keempat atau yang terakhir, terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan catat dalam daftar advokat. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai etika profesi hukum dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sampai di sini saja pemaparan materi mengenai etika profesi hukum dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.